2, 1. Hello everyone. Halo. Oke, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke, silakan teman saya yang paling ujung kanan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febrian Trisana Aba dengan NIM 21070010018. Di sini saya sebagai kameramen. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ramupati dengan NIM 2107010119. Di sini saya sebagai penyusun pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Beatrix Stefani Bour dengan NIM 210700158. Saya di sini sebagai penyusun pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Merencia Ngawengawain dengan NIM 21070010016. Di sini saya berperan sebagai pewawancara pertama. Hello everyone, introducing myself, my name is Salsabila dengan NIM 2107020134. Di sini saya sebagai wawancara kedua. Halo semua, perkenalkan nama saya Iren Kristiana Balu dengan NIM 21070010169. Di sini saya sebagai editor. Sebelum masuk pada topik yang lebih inti lagi, bagaimana kalau kita mereview sedikit jenis-jenis dari wawancara? Boleh teman-teman saya menyebutkan jenis-jenisnya? Ada wawancara langsung. Oke, wawancara tidak langsung. Ada wawancara tidak langsung. Wawancara tidak langsung. Ada wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur. Ada wawancara rekrutmen. Ada wawancara rekrutmen. Oh, ada satu lagi, wawancara tidak terstruktur. Oke, teman-teman saya sudah menyebutkan 5 jenis wawancara. Nah, di sini kami mengambil tema tentang motivasi dari orang-orang dengan penyakit berat. Di sini sesuai dengan tema yang sudah kami sebutkan di awal, kami menggunakan metode wawancara tidak struktur. Kenapa sih kami menggunakan metode wawancara tidak struktur? Nah, alasan yang pertama, kami mempertimbangkan usia dari narasumber kami. Selain itu, alasannya juga dengan menggunakan metode wawancara tidak struktur, kami merasa bahwa wawancaranya akan lebih luas dan lebih santai. Oke, sekian penjelasan singkat dari kami. Selamat menyaksikan. Thanks for watching. Selamat pagi Bibi. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Psikologi Universitas Nusa Cendana. Saya sendiri atas nama Emerencia Nawain dan ini teman saya Salsabila. Baik, apa kabarnya Bibi hari ini? Baik, bismillah, baik-baik, sehat. Baik Bibi, sebelumnya kami berdua mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bibi menjadi narasumber kami pada wawancara pagi hari ini terkait topik motivasi hidup orang-orang dengan penyakit berat. Dari informasi yang kami peroleh sebelumnya, dikatakan bahwa Bibi ini mengidap penyakit diabetes mellitus, benar? Iya. Kemudian bagaimana sikap yang Bibi ambil ketika pertama kali Bibi mengetahui Bibi mengidap penyakit diabetes tersebut? Waktu saya mau naik haji, semua ibu-ibu harus diperiksa di puskesmas Bakunase. Disitulah ketahuan saya punya gula 400 lebih dengan darah tinggi 270. Setelah itu sudah dikasih obat, dia atur makan, bilang nasi 1 piring dibagi 3, itu dimakan dari pagi sampai malam. Tidak boleh makan lauk seperti ke udang, kepiting, manis-manisan, sirup, teh, susu, roti-rotian dilarang. Hanya nasi sedikit saja dengan sayur tapi bening, air putih. Bibi melakukan apa yang disarankan dokter itu di rumah? Ya. Yang disarankan dokter di rumah. Ini lakukan di rumah, iya. Di rumah. Kalau boleh tahu seperti apa saran yang dokter berikan? Ya. Saran yang dokter berikan itu seperti apa? Apakah Bibi melakukannya seperti mengurangi makanan nasi? Saya peraturan saya ikut. Apakah Bibi juga berolahraga? Iya, disuruh itu juga olahraga di rumah saya. Sudah tua toh olahraga di rumah. Jalan-jalan saya di rumah. Oke. Kemudian apakah penyakit diabetes ini menghambat aktivitas Bibi setiap harinya? Iya, Bu. Iya, nak. Terasa lelah, kecapean,
tidur tidak bisa nyenyak, tapi hanya mau makan tapi dilarang. Itu sah, nafsu makan banyak itu penyakit begitu, tapi dilarang, dijaga sehingga pikiran tidak tenang toh, sudah biasa makan tidak bisa makan, jadi itu sudah sakit-sakit lagi. Kemudian apa yang Bibi rasakan setelah Bibi itu mengidap penyakit diabetes mellitus? Apa sih yang Bibi rasakan, mungkin Perasaannya sedih, ini selalu sedih, dan karena itu dia suntik toh, suntik apa? Ini Insulin. 1 hari 4 kali, 4 kali. 4 kali pikiran itu, karena banyak teman-teman cerita bilang tentang itu, kita diabetes, Iya, diabetes. meninggal dunia banyak. Ibu-ibu teman ada begitu. Jadi saya pikir demi anak cucu melihat bahagia, ya saya bertahankan hidup. Bertahankan saya hidup, nak. Saya harus kuat. Saya harus berdoa banyak kepada Allah, nak, agar Allah menolong saya, agar saya bisa lihat anak-anakku bahagia. Karena dong sekolah capek-capek kuliah bertahun-tahun, saya melihat dong pun kesuksesan, nak. Jadi saya ini bertahan hidup. Saya minum obat, saya apa dokter lakukan saya minum. Saya tidak bisa nih obat suntik saya. Sambil itu saya berdoa banyak kepada Allah, nak. Hanya Allah yang segala-galanya. Karena saya sudah 7 tahun penyakit ini, tapi saya bertahan, saya berdoa, hanya Allah yang bertahankan saya untuk melihat ada cucu, nak. Lebih saya bilang nak bungsu tuh, nak. Saya ingat dia, makanya saya pikiran harus tegar, bahagia terus, tenang. Apa yang dokter lakukan, suruh jangan lakukan, saya tidak makan manis-manisan, sirup-sirup, tidak berhenti, susu, santan-santan, daging, tidak hanya kebanyakan ikan, sayur putih, tanpa garam juga. Jadi itu saya bertahan itu, jadi makan saya pada turun. Baik, Bibi Rosi, apakah mau dilanjutkan atau kita berhenti sejenak untuk menyenangkan? Lanjutkan aja. Lanjutkan saja. Oke, baik. Apakah penyakit diabetes ini menghambat aktivitas Bibi Rosi sehari-hari? Iya, nah. Seperti apa itu, Ibu? Itu sudah saya bilang, nah, itu ketong lesu, lemah, tidak bisa tidur. Kemudian kan kalau orang yang dengan penyakit diabetes itu pasti memiliki luka dan itu sulit untuk dinyembuhkan. Apakah Bibi Rosi pernah mengalami luka dan Pernah. menghambat aktivitas? Pernah ini di tangan ini, nak. Dia kena, saya kira penyakit biasa, kan tidak sakit namanya. Kalau gula tidak merasa kesakitan, kalau penyakit gula nih ada. Apapun luka tidak rasa. Dia subangka-bangka, saya pi pesta, saya kakak lihat saya, ini Bibi Rosi ini pun tangan ini bahaya ini. Lu ini gula toh iya, berapa 400. Saya pipis kesemas ini di Kartini ini, nak. Dia pun perawat bersihkan, dia bilang 3 hari datang. 3 hari datang sudah plester toh, jangan kena kuman-kuman, jadi plester dia. 3 hari saya pergi, tiap hari saya pergi, 3 kali terakhir dia buka, ada itu seperti kayak mata ikan, dia tarik begini, dia itu adik nona 2 senti bisa masuk. Dia bilang 2 senti itu perawat. Dikasih tunjuk dokter bilang, ibu ini bertahan 2 hari 3 hari, ibu pun tangan mau dipotong. Cuma nangis mau dipotong tangan. Habis ini baru kemarin kita ada potong ipak pun kaki ini karena gula. Dia bilang, ibu bersyukur naik, dia muka ngomong cepat, bilang cepat pi rumah sakit, dokter pi. Berarti luka itu menghambat aktivitasnya Bibi Rosi, ya? Iya, Karena lukanya tidak itu bisa dalam. kerja. Kan takut toh infeksi. Iya, baik. Jadi itu tidak bisa cuci piring, tidak bisa cuci pakaian, masa pakai tangan tangan satu. Anda boleh kena air, karena dokter bilang ibu sanjata, ibu potong betul, karena saya lihat ini kemarinnya bilang ibu coba datain hari, lihat itu pak dipotong di kaki ini. Oke, baik. Itu gula tuh berbahaya naik. Ini gula nak. Selanjutnya, kemudian apa sih yang membuat Bibi itu motivasi apa yang membuat Bibi itu tetap sehat dan beraktivitas seperti biasanya setelah didiagnosa penyakit diabetes tersebut?
Saya harus bertahan, percaya diri nak. Harus kuat demi anak. Tuh. Itu saya berdoa sih, itu saya banyak saya selalu di dekat Allah nak. Tidak apa yang mulai itu karena ini penyakit bilang begitu sudah. Itu yang saya sedih, tidak bisa makan, dikurangi sekarang sudah biasa makan enak, makan garam, makan gula. Tiba-tiba dilarang, ya itu sudah pikiran saya sedih. Tapi saya tetap ikuti apa dokter kata dokter karena saya bertahan demi anak, demi cucu nak. Selain itu, apa yang membuat Bibi ini berpikir untuk saya ini harus sehat, saya harus sembuh? Hal utama apa yang terfikirkan di pikiran Bibi? Itu saya demi keluarga tuh nak. Keluarga. Demi keluarga, demi nomor satu anak yang sedang berjuang mencari masa depan toh. Kuliah toh, kuliah lama-lama dan kita mesti tunggu dia punya kebahagiaan untuk orang tua toh nak. Itu sudah. Saya hanya itu sah. Saya pikir itu sah demi anak dan keluarga. Okay, Saya bertahan. Jadi walaupun bilang makan satu sendok saya makan. Saya tidak mau lebih karena saya lihat saya pun teman semua sudah pergi karena itu tidak mau atur makan. Dia bilang tidak mau atur makan, mau si enaknya sekali di dapur, mau makan. Jadi saya juga ibu rumah tangga, saya masak kasih anak-anak tapi saya makan cicipi saya sudah. Bismillah sudah biar sudah nanti saya sembuh, insya Allah nanti saya makan banyak. Itu sudah. Oke. Baik Bi, kemudian pernah tidak Bibi itu merasa putus asa saat Bibi terus mencoba untuk berobat tapi Bibi ini capek, lelah? Pernah. Itu yang disuntik itu sekarang saya takut jarum 4 kali sehari. Minum obat lagi, suntik lagi 4 hari. Jadi sekarang saya takut jarum, itu saya mau stres. Tapi dengan jalan Allah jalan Tuhan, saya berdoa banyak saya itu sah. Itu sah, saya pun kunci hidup. Karena obat-obat apa semua orang suruh minum air kersen, minum air ini apa tuh jarmelek dimasak dulu, habis lagi itu daun salam, kuenter, suruh semua saya sudah alami, sudah bikin semua tapi tidak begitulah naik turun saya pun penyakit ini sebentar 200, sebentar 400, sebentar 170 berat suntik ini. Saya pikir-pikir saya sudah rasa sakit, anak kuat dan saya disuntik terus. Anak juga saya buang waktu, kadang-kadang mau suntik semua pergi kuliah saya sendiri. Jadi sudah, saya bilang saya berdoa banyak sana di jalan Allah. Bosan juga harus begitu nak, sambil kuliah sambil berdoa banyak. Allah semua segala-galanya. Tanpa Allah dan Tuhan toh itu tiada punya apa. Bosan berusaha soalnya bisa. Harus dia di mama ini, Bibi ini jalankan itu. Dan jalankan dekat Allah, sholat terus dan sambil berobat juga. Sudah, sekarang sudah agak normal, sudah bisa bekerja, sudah bisa makan, sudah bisa apa-apa semua sudah. Penyakitnya sudah tidak terlalu lagi. Berarti hal-hal tersebut yang telah Bibi jelaskan membantu Bibi mengatasi rasa keputusasaan Bibi juga dalam berobat ya? Iya. Baik. Harus itu penting, diatasi semua. Diatasi yang nomor 1, makannya harus dijaga, minumnya soalnya boleh susu, soalnya boleh teh, soalnya boleh sirup. Air putih tuh, saya minum air kelapa. Baik. Air kelapa, air putih terus. Saya tidak lagi minum itu obat-obatan karena repot, nak direbus terus. Tiap hari, nak kerja kita ibu rumah tangga atau sendiri jadi dosa. Oke, baik Bibi, mungkin itu pertanyaan terakhir dari kami berdua. Sebelumnya kami berdua mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf juga apabila kata-kata yang kami ucapkan agak sedikit menyinggung Bibi atau membuat Bibi merasa sakit hati. Sekali lagi kami berdua mohon maaf. Iya nak. Mungkin itu sekian wawancara kita pada pagi hari ini. Kami berdua mohon pamit. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ya, Bibi. sama-sama nak. Semoga bosan sukses nak semua nak. Amin. Bos ingat Allah nak Tuhan kalau sambil kerja apapun, lebih bosan kuliah begini harus bosan ini cari kawan yang baik nak supaya bosan sukses. Amin. Kami juga berdoa semoga Iya, Bibi cepat cepat sembuh. sembuh. Iya nak. Amin. Amin. Terima kasih Bibi. Sekian implementasi wawancara tidak struktur dari kelompok kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Karena satu like dan satu subscribe dari teman-teman semua sangat berarti bagi kami.
Mohon bantuannya. Terima kasih. Terima kasih.